Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, nomor BP 210116-2022. Prodi Sistem Informasi, kelas SI2 dari Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang keamanan sistem informasi. Pengenalan keamanan sistem informasi. Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Keamanan informasi berarti melindungi informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak berkepentingan, penggunaan, pengungkapan, gangguan, pengubahan, atau perusakan. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Manajemen keamanan informasi adalah proses untuk mendefinisikan terhadap kontrol keamanan dalam rangka melindungi aset informasi. Masalah dalam keamanan informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Yang A, ancaman aktif mencakup. Yang pertama, pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga. Penjahat komputer dapat mencuri uang bank. 2. Penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Penjahat komputer jenis ini umumnya adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukan, memperoleh akses ke sistem telepon, dan membuat sambungan telepon jarak jauh secara tidak sah. 3. Penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Penjahat komputer jenis ini umumnya disebut sebagai cracker, yaitu penjebol sistem komputer yang bertujuan melakukan pencurian data atau merusak sistem. 4. Modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data dan perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang merusak, malicious software. Program aplikasi yang dapat merusak tersebut terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh pemilik sistem. Fungsi ini dapat menghapus file atau menyebabkan sistem terhenti. Jenis aplikasi yang dapat merusak data atau perangkat lunak yang paling populer adalah virus. B. Ancaman pasif mencakup. Yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten. Transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. 2. Kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. 3. Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Tujuan keamanan informasi. Sistem keamanan informasi atau information security memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar. Yang pertama, yang A, kerahasiaan atau confidentiality. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga, sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Yang B, ketersediaan, availability, menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi.
untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya. Yang C, integritas atau integrity, menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang D, penggunaan yang sah, legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.